definisi hukum tata negara yang didefinisikan ada yang dikatakan hukum tata negara dalam arti luas dan dalam arti sempit ya. Lalu sebenarnya istilah penggunaan hukum negara ini hanya untuk membedakan saja dalam arti sempit dan juga dalam arti luas. Tetapi kita membicarakan mengenai ruang lingkup hukum tata negara. Yang pertama adalah konstitusi, di mana konstitusi ini sebagai hukum dasar. Lalu juga kita akan mempelajari dengan pola-pola dasar ketatanegaraan ya yang dianut dan dijadikan acuan bagi perorganisasian institusi. Nah, lalu juga kita mempelajari struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ lembaga negara. Lalu juga kita mempelajari yang namanya prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antar negara dengan warga negara, gitu ya. Status kewargaan negara atau prinsip kewarganegaraan biasanya didasarkan atas keturunan dan juga atas kelahirannya ya, tempat lahir. Bagaimana sih sebenarnya tata cara pendekatan dalam hukum tata negara? Formilnya pasti kita akan melihat azas-azas ini yang mendasarinya menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan. Biasanya peraturan perundang-undangan ini tidak boleh menyimpang dari undang-undang dasar. Kalau kita membicarakan ini, maka kita tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang berada di dalam sila-sila Pancasila. Ini yang menjadi pendekatan kita di dalam melakukan bernegara. Ini falsafahnya untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu juga ada pendekatan kemasyarakatan, khususnya politik. Pendekatan historis ini memang memanfaatkan sudut pandang sejarah. Misalnya peralihan atau perubahan sistem pemerintahan kita yang dari parlementer menjadi presidensi. Ini ada mengatakan ilmu negara ini negara dalam keadaan diam gitu. Tapi kalau ilmu hukum tata negara, negara dalam keadaan bergerak. Kenapa bergerak tadi? Ruang lingkupnya adalah organ-organ suatu negara. Untuk mengisi organ itu maka diperlukan administrator negara. Makanya dia akan bergerak berbeda dengan hukum tata negara. Ya, misalnya pemilu sudah diatur 5 tahun sekali dalam konstitusi kita, presiden seperti ini, maka akan dibuatkan administrasinya, nah, tata cara pemilihannya, gitu ya. Lalu bagaimana penghitungannya dan sebagainya diatur lebih lanjut oleh administrasi negara. Hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Nah, setiap produk undang-undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik karena setiap undang-undang pada hakikatnya sudah dibentuk oleh lembaga politik. Sedangkan orang yang akan mengisi kekuasaan itu, maka dia akan biasanya bergabung dengan partai tersebut menjadi kendaraan-kendaraan untuk mengambil atau menduduki kekuasaan ya.